Halo, masyarakat bumi. Gue sebenarnya nggak pengen ngegas ya, tapi sekarang ini gue lagi pusing sekali. Nggak tahu mikirin apa, tapi rasanya udah kayak ngurusin negara, anjir. Gue bikin podcast episode 3 ini pada akhir Maret 2020. Gue Firman, selamat datang di Selingan Waktu Podcast. Hai, apa kabar kalian makhluk bumi? Apakah kalian baik-baik saja di sana? Gue harap kalian dalam keadaan sehat sentosa sekarang ini. Seperti opening tadi, gak tau kenapa, akhir-akhir ini gue lagi overthinking banget ya. Mungkin banyak dari kalian yang ngalamin juga kayak mikirin suatu hal yang harusnya gak perlu kalian pikirin, tapi mau gak mau otak kalian tuh ngerespon buat selalu mikirin hal tersebut gitu. Contohnya nih, gue tiba-tiba keinget sama virus yang pernah gue bahas pada episode lalu. Jadi kan setelah gue selesai bikin podcast yang episode 2 itu, gue jadi pengen cari tahu lebih gitu tentang virus tersebut. Gue cari-carilah di internet gitu, nyari-nyari, browsing-browsing di internet segala macam. Yang dimana ternyata si virus ini entah itu benar atau enggak ya, gue nggak tahu gitu. Intinya gue baca di salah satu artikel, gue lupa artikel itu namanya apa. Yang intinya tuh di artikel itu nyeritain bahwa si virus ini itu kayak semacam kayak ada konspirasi, intinya gitu. Kayak ada semacam konspirasi lah. Tapi di podcast episode ini gue nggak mau bahas-bahas hal itu lagi ya, takutnya gue salah ngomong atau gimana gitu. Ya salah kata ya, intinya takut salah gitu intinya lah, udah. hmm, Kayak gini nih, jadi orang yang overthinking ya. Jadi kalau ada apa-apa itu dipikirin, kalau lihat sesuatu jadi kepikiran terus-terusan gitu. Ya menurut gue jadi orang yang overthinking itu bagus, lu jadi punya wawasan yang luas gitu. Jadi kalau lu diajak ngobrol sama seseorang, lu jadi nyambung gitu sama topik yang lagi dibicarain. Jangan pas ditanya malah jawabnya kayak orang lagi kena stroke. Au doang jawabnya. Aduh, kayak ada temen gue cewek, dia cantik sih lumayan. Tapi pas diajak ngobrol jawabnya cuman, hah, 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 itu doang anjir. Kesel banget. Cantik sih cantik, tapi bego. Ya lama-lama jadi ilfil gitu loh jatuhnya. Tuhan emang adil sih nyiptain manusia, pasti ada yang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Oke, lanjut, overthinking pun ya, hmm, yang sama yang tadi gue bilang itu ada hal bagus, tapi ya nggak bagus-bagus banget gitu. Pasti ada sisi negatifnya. Yang sisi negatifnya itu ya kita jadi kurang fokus ke hal yang jadi prioritas kita gitu. Jadi prioritas ya. Jadi kayak kita mau ngelakuin sesuatu itu harus ada prioritas mana yang harus diutamain. Dan gue yakin salah satu dari kalian juga pernah ngalamin kalau kalian pernah berada di suatu masalah orang lain. Dan kalian itu jadi sebagai kayak penengah atau pencari solusi dari masalah itu. Dan setelah kalian ngasih solusi, kalian malah jadi kepikiran apa bener solusi yang gue kasih itu bener atau enggak gitu, tepat atau enggak gitu. Gue pengen cerita tentang masalah, sebenarnya ini cerita sebentar dah ngomong. Sebenarnya ini tuh cerita datang dari teman gue yang ngalamin sebuah hubungan ya bisa dikatakan cinta segitiga gitu. Cinta segitiga atau friendzone ya atau apalah, gue nggak tahu, intinya gue mau cerita aja. Anjir. Sorry gue ketawa ini tuh kayak antara lucu sama kasihan gitu sama temen gue ini. Ceritanya temen gue itu punya kenalan cewek dan dia suka sama si cewek itu, dan di waktu yang sama jadi dia punya temen. Jadi temen gue ini punya temen, dan temennya itu juga suka sama cewek yang ditaksir si temen gue ini yang pertama gitu. Ngomongnya jadi aduh, diibaratin aja ya, dikasih inisial gitu biar enakan dikit. Jadi teman gue ini inisialnya si A, ini teman gue yang si A itu, dan si A ini punya teman, gue kasih inisial B, dan si
ceweknya jadi si C. Sampai sini paham anak-anak? C. Ya Pak. Apaan sih? Anjir gue ngomong apaan sih? Gak jelas. Gak jelas banget hidup. Ah. Tadi nyampe mana ya? Oh ya. Nah, temen gue ini si A, dia tahu kalau temennya juga suka sama si cewek. Terus dia mungkin kayak ngerasa kurang ganteng apa gimana. Jadi dia ngalah sama si B gitu. Ya sebenarnya nggak tahu sih itu ngalah atau karena dia emang goblok atau gimana. sorry. Jahat banget gue, gila. Temen sendiri diketawain dong. Ya kan kalau lu suka sama cewek, lu demen, lu naksir, ya lu kejar lah sampai dapet. Ya mentok-mentok kalau si cewek nggak suka dan lu gagal dan jelas lu ditolak gitu, ya seenggaknya lu udah berusaha gitu loh. Tapi ya teman gue ini si A milih kayak ya udahlah bro, lu aja sana yang deketin. Yang penting nanti saat lu udah sama dia, lu bisa bahagiain dia. Idih. Quote cinta, tai lah. Gue bahagia kalau dia juga bahagia walaupun bukan bahagia bareng gue. Kata-kata bullshit yang sebenarnya pernah gue lakuin sih, tapi itu dulu banget pas masih bucin. Anjir, yang kalau sekarang gue pikir-pikir itu adalah kalimat yang bego sih sebenarnya. Lu lebih milih nyerah dan cuma dapet sakit dibanding lu bener-bener berjuang mati-matian, ya walaupun sama-sama sakit sih, tapi ya seenggaknya lu berjuang gitu buat dapetin hati dia gitu loh. Anjir, capek banget. Seruput kopi dulu lah. Keburu dingin kopinya. Enak ya ngomong. Ngopi. Aduh, ini rokoknya nggak mau keluar, Cak. Rokok. Gila. Oke, lanjut. Ya, singkat cerita, si A, maksudnya si B kan jadian tuh sama si cewek yang jadi si C tadi. Nah, dalam hubungan percintaan itu kan pasti ada problem dong. Iya dong, gak mungkin enggak dong. Orang pacaran terus gak ada apa-apa, akhirnya nikah, terus seneng kayak di telenovela gitu kan, gak mungkin gitu kan. Ya kan, pastilah dalam sebuah hubungan ada masalah gitu. Nah, pas di hubungan mereka ini si B dan si C ada masalah, si ceweknya ini si C cerita ke teman gue ini tentang masalah hubungan dia gitu. sekarang gue mau minta sama kalian, bayangin coba kalau lu semua jadi teman gue, di posisi teman gue, lu suka sama cewek dan temen lu juga suka, dan akhirnya cewek yang lu incer jadian sama temen lu, dan pas mereka ada masalah malah si ceweknya itu cerita ke lu gitu. Apa yang bakal lu lakuin? Gue tanya coba. Mungkin aja ada jawaban yang menarik. Siapa aja kalian yang dengerin podcast ini, bisa kalian komen. Kan setiap orang kan punya pandangannya sendiri-sendiri gitu atas suatu hal gitu. Ya mungkin aja ada yang memanfaatkan kondisi ini dengan cara menjelek-jelekan pacarnya si cewek gitu. Yang udah jelas itu adalah temen lu sendiri. Kayak kesempatan dalam kesempitan gitulah. Kayak wah, pacar lu nggak baik tuh. Harusnya cowok gini ke cewek, jangan gini. Itu nggak boleh harusnya ya. Kalau gue sih bakal memperlakukan cewek dengan baik, gak kayak apa yang pacar lu lakuin gitu. Wah, cepret, gue tampol lu sumpah kalau ada cowok yang mulutnya gitu, anjir. Kesel sendiri itu. Gue kalau mau nampol cowok yang kayak gitu, gue bakal fusion sih. Anjir, fusion. Kayak jurus gue sama jurusnya si Saitama gitu. Serious punch gitu, kayak
biar 2 sampai 3 sampai 4 gunung hancur sekalian gitu. Tapi yang bikin gue respect ke teman gue adalah teman gue ini nggak ngelakuin hal yang tadi gue omongin barusan. Dan teman gue ngelakuin hal yang nggak bisa semua orang lakuin, yaitu dengan cara jadi pendengar setia pada setiap apa-apa yang si cewek ini curahkan. Dengan besar hati, dan teman gue ini malah kayak bener-bener ngasih solusi yang tepat gitu ke si cewek ini. Malah kayak ngebaik-baikin biar masalah mereka itu nggak jadi masalah yang chaos lah intinya. Sabar lah bro. Sabar, ingat sabar, Tuhan bersama orang-orang yang santuy. Tapi tapi nih, ada suatu ketika mereka dapat masalah lagi di hubungan mereka ini, tapi ya mungkin masalah ini tuh udah gede gitu. Udah gede lah. Anjir. Jadi masalah mereka tuh lahir, terus jadi bayi, terus balita, anak-anak, remaja, terus sekarang jadi dewasa gitu. Udah gede. Ya intinya mereka ini hampir putus lah. Hampir putus gara-gara masalah mereka gitu. Dan seperti biasa, si cewek ini cerita lagi nih sama si temen gue ini. Dan ternyata masalahnya itu si B tahu kalau setiap mereka ada masalah sama ceweknya gitu, ceweknya ini kecerita ke temen gue gitu. Intinya ya cemburu lah, cemburu itu, terbakar api cemburu. Nah si B ini terbakar api cemburu ini si B. Pada akhirnya temen gue ini minta tolong ke gue, minta saran ke gue. Intinya temen gue ini bingung harus ngapain kalau masalahnya udah kayak gini gitu. Dan temen gue takut kalau si ceweknya malah sedih atau gimana. Terus ya gue saranin, mau gak mau lu ketemu sama si temen lu itu, si B sama si ceweknya. Ya ketemu di mana lah, duduk-duduk bareng, ngobrol bareng, kelarin masalahnya bareng gitu. Dan akhirnya temen gue mutusin buat ngelakuin saran dari gue itu. Kalian mau tahu akhir dari cerita si mereka ini gimana? Ya sama lah, gue juga pengen tahu, gue juga penasaran, tapi ya udahlah, gue nggak mau ikut campur sama urusan orang lain gitu. Yang intinya setelah kejadian itu, si temen gue ini udah nggak pernah cerita lagi tentang masalah-masalah yang ada yang barusan gue ceritain gitu. Jadi problem sekarang adalah balik lagi ke pembahasan awal yang overthinking tadi. Gue jadi serba salah gitu kan. Gue nggak tahu setelah si teman gue ini ketemuan sama si B dan si ceweknya itu, kan nggak tahu apa yang terjadi saat mereka ketemu gitu kan. Bisa aja mereka berantem, bisa aja baku hantam, bisa aja walau adu kekuatan tenaga pikiran gitu. Tenaga telekinesis kalau nggak salah, kayak di Profesor X gitu, kekuatannya Profesor X kayak di film X-Men. Dan bisa aja mereka malah cuma adu suit. Gitu kan. Aduh tapi nggak mungkin sih anjir, malah gue ngebayangin. Pas pertama ketemu, woi gue cemburu nih, ayo kita adu gitu. Terus temen gue jawab ayo. Mereka lari, pas deket malah cuma ngasih jari toet gitu. Anjir, ini podcast apaan sih? Ya udahlah gitu. Ya gimana ya, ngasih saran takutnya salah, gak ngasih saran takutnya gua nggak enak, takutnya dianggap malah jadi teman yang gak baik gitu buat si teman gue ini. Anjir lah. Mungkin dari kalian yang dengar podcast ini punya cerita yang pengen di-share juga di podcast gue ini, yang masih gembel, yang masih butuh subscriber banyak dan jam tayang yang tinggi gitu. Ya biar bisa dimonetize gitu. Ya kalian bisa hubungin gue lewat DM Instagram atau bisa juga lewat email di firmanwijayadinata90@gmail.com.
Dan kalian bisa dukung gue lewat traktir, nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Dan juga kalian bisa ngasih kritik ataupun saran di kolom komentar ya. Mungkin segitu aja podcast episode kali ini. Subscribe kalau kalian masih mau dengerin gue ngomong yang ngalor ngidul nggak jelas. Share juga ke teman-teman kalian. Gue Firman, gue ucapin sekian dan terima kasih. Aduh. Hoi, ayo kita duel. Ayo. Iya, makan nih janji-janji cinta.